Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Akbar dengan NIM 048 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan media dan stakeholder. Apa sih itu media dan stakeholder? Dan bagaimana kalau kita mengambil kasus melalui pemasaran produk? Nah, seringkali ketika kita belanja, kita itu mengetahui bagaimana produk itu diiklankan, produk itu dipasarkan dengan desain yang menarik. Apakah sekedar hanya diiklankan saja? Hmm, tentu tidak. Dalam meriset sebuah pemasaran produk, perlu adanya sebuah media dan stakeholder. Mereka akan memberikan kontribusi yang penuh untuk memasarkan suatu produk. Untuk pembahasan lebih lanjut, kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Media sendiri merupakan sebuah sarana komunikasi, baik yang bersifat konvensional atau non-konvensional, yang tujuannya untuk mempengaruhi stimulus audiens. Konvensional sendiri seperti surat kabar, TV, dan lain-lain yang bersifat satu arah, sedangkan non-konvensional merupakan media yang kini serba digital. Media ini berperan sebagai tempat untuk memberikan atau menerima informasi para audiens atau stakeholder untuk sebuah tujuan yang ingin dicapai. Dengan media diharapkan informasi terkait produk dapat diterima kepada konsumen dengan efektif. Lalu, apa itu stakeholder dalam pemasaran produk? Menurut artikel mix.co.id yang berfokus pada marketing communication, menjelaskan bahwa stakeholder atau pihak pemangku kepentingan merupakan beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. Stakeholder sendiri dibagi menjadi dua, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap perusahaan seperti pemilik bisnis, pemegang saham, dan karyawan. Stakeholder eksternal adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan tetapi tidak memiliki hubungan kepemilikan atau pekerjaan dengan perusahaan. Contohnya seperti media, pemerintah, konsumen, dan lain-lain yang bersifat di luar internal. Nah, di dalam memasarkan sebuah produk, mereka perlu adanya sebuah hubungan yang baik dengan stakeholdernya. Untuk memasarkan sebuah brand, peran media dan stakeholder internal membantu meriset kebutuhan dan tren yang dapat dijangkau publik, serta melihat isu atau opini yang dijadikan sebagai bahan evaluasi. Semakin brand yang diciptakan memiliki kredibilitas yang tinggi, maka stakeholder internal akan sukses besar dalam mencapai tujuan mereka. Dalam memasarkan, juga perlu sebuah riset analisis mengenai perkembangan tren yang menjadikan output brand mudah diingat atau menarik di mata pelanggan sehingga sesuai dengan perilaku konsumen. Oleh sebab itu, dalam sebuah perusahaan bisnis perlu adanya sebuah analisis mengenai masukan dari konsumen yang sehingga mereka itu bisa selalu improve tentang produk mereka. Lalu bagaimana dengan stakeholder eksternal? Nah, stakeholder eksternal bisa berupa seperti pelanggan, yang mana mereka ini termasuk sebuah pemangku kepentingan karena nilai output mereka akan tersalurkan kepada individu-individu yang lain, sehingga memastikan brand tidak mengecewakan pelanggan adalah hubungan yang penting, sehingga nama brand produk yang disalurkan media memiliki kredibilitas dan meningkatkan brand awareness terhadap publik. Assalamualaikum, salam komunikasi. Bidang komunikasi dan teknologi komunikasi semakin melesat dengan kemutakhiran dunia digital. Cara berpikir dan perilaku individu juga mengalami penyesuaian dengan kecepatan perkembangan teknologi tersebut. Dampak negatif dan positif juga muncul beriringan dengan lahirnya produk teknologi, karena bagaimanapun teknologi hanyalah sebatas alat atau media. Pada akhirnya semua akan kembali kepada manusia sebagai user atau pengguna teknologi dengan beragam perbedaan kondisi psikologi, sosial, dan budaya yang nampak pada karakter, cara berpikir,
dan berperilaku dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi digital. Selamat berkomunikasi dan berteknologi. Nah, sekian edukasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga dengan edukasi ini kita dapat tahu bagaimana peran media itu penting dalam sebuah memasarkan produk. Terutama peran stakeholder yang mana mereka adalah inti dari atau pemangku kepentingan yang harus kita jaga dalam sebuah bisnis atau memasarkan suatu produk. Oke? Bye-bye. Terima kasih.